Hari ini kami ingin menegaskan kembali tuntutan-tuntutan 17+8 yang sudah dibawa oleh masyarakat Indonesia belakangan hari ini. Pertama itu, kami ingin menegaskan kembali dan kami tidak ingin diremehkan oleh pejabat publik. Kami tidak ingin diremehkan hanya berhenti di audiensi, hanya berhenti dengan statement-statement dari pejabat dan pemerintah, hanya berhenti di hal-hal seremonial, hal-hal simbolis, mengundang masuk, kemudian sudah deeskalasi, sudah tidak terjadi apa-apa. Tidak, kami tidak ingin terjadi seperti itu. Kami ingin memastikan bahwa suara-suara kami didengar. Dibuktikan dengan apa? Tunjangan-tunjangan yang kemarin kita tuntut, itu pada nyatanya masih mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya. Itu pertama. Dari kenaikan tunjangan itu, kita lihat juga statement menteri baru hari ini yang meremehkan, yang juga mengkerdilkan, mendiskreditkan tuntutan kami. Katanya tuntutan kami apabila kami makan enak kami akan berhenti demo. Tidak. Satu hal yang kami jamin, kami tidak akan pernah berhenti demo ketika masih ada kebijakan-kebijakan yang salah, ketika masih ada tuntutan-tuntutan yang tidak dipenuhi, ketika perbaikan Indonesia tidak dimulai dan ditanggapi dengan serius oleh pemerintah, baik di legislatif maupun di eksekutif. Kami ingin komitmen tersebut, kami ingin lebih dari sekedar janji, kami ingin pembahasan serius terkait selain tunjangan ya, pendidikan gratis, RUU perampasan aset, kemudian perbaikan anggaran, dan juga penghilangan outsourcing. Hal-hal itu yang ingin lebih secara substantif kita bahas gitu, daripada hal-hal yang sifatnya seremonial. Dan kami ingin menjamin dan juga mengajak kepada seluruh masyarakat Indonesia bahwa kedepannya ini hanyalah aksi pemantik. Kami mengundang seluruh masyarakat Indonesia, aliansi mahasiswa, buruh, rakyat kota, baik itu kelas menengah, kelas atas, kelas bawah. Kami mengundang semua untuk turun aksi dan juga mengawal isu ini. Bahwa kami tidak ingin ini hanya berhenti di audiensi, kami ingin menagih janji-janji tersebut, kami ingin tuntutan-tuntutan ini semuanya dipenuhi. Semuanya, karena perbaikan di Indonesia itu dimulai dari 17 dan 8 tuntutan, yang dimulai dari seminggu dan juga setahun, seperti itu. Kemarin sudah ada respon dari pemerintah 17+8, tanggapannya seperti apa? Itu respon simbolis bagi saya. Respon simbolis karena tidak ada pembahasan serius, karena tidak ada pembahasan substantif. Seperti outsourcing pada akhirnya diapain? Belum ada statement dari pemerintah. Kemudian juga tunjangan kita melihat tunjangan komunikasi ternyata naik, gitu. Naik sekitar 5 juta. Nah itu hal yang sangat-sangat kita sayangkan. Kemudian juga belum ada keseriusan bagaimana membenahi pendidikan dan juga institusi Polri. Ini yang penting banget. Bagaimana Polri kemarin menjadi penanggung jawab atas tragedi dan insiden di dalam aksi demonstrasi, itu seharusnya menjadi evaluasi besar-besaran. Tidak hanya hal-hal yang simbolis seperti mundurnya siapa, tapi kami ingin menuntut reformasi Polri, reformasi birokrasi, dan juga Polri menaati SOP. SOP-nya kan sudah ada dalam menyikapi massa, tapi pada akhirnya polisi tidak bisa membuat pengondisian yang lebih ideal, pengondisian yang lebih baik, pengondisian yang lebih kondusif. Nah, dari situ kita ingin minta keseriusan. Dari semua hal yang kita tuntut, tidak ada keseriusan benar-benar dari pemerintah. Dan oleh karena itu hari ini kita turun aksi. Tidak hanya hari ini, tanggal 15 ke depannya, tanggal 19 sampai November, sampai semua tuntutan, sampai menang, itu akan kita turun aksi terus. Reshuffle menteri itu sebenarnya menjawab tuntutan kita atau enggak sih, Bang? Bagi saya, reshuffle menteri tidak sama sekali memenuhi tuntutan gitu ya. Karena yang memenuhi tuntutan itu adalah soal substansinya. Apabila memang ekonomi Indonesia mengalami kenaikan, apabila pendapatan masyarakat mengalami kenaikan, apabila outsourcing dihapuskan, apabila ada evaluasi dalam sistem pendidikan Indonesia, apabila pendidikan gratis sampai kuliah, itu baru bentuk-bentuk evaluasi dan juga kerja. Bukan hanya sekadar copot pasang. Itu adalah kerja politik, bukan kerja menjadi pemerintah. Kalau begitu, cukup jadi politisi saja, nggak usah jadi presiden, nggak usah jadi pemerintah. Itu yang ingin saya tegaskan. Jangan kita hanya berpaku sama penggantian kekuasaan, tapi kerjanya, tapi statementnya juga jangan sampai memicu amarah masyarakat.